Perhatian, video atau konten ini akan ngobrol panjang lebar secara detail. Maksudnya biar teman-teman jelas apa pengalaman gue dan tips dari gue tentang konten ini. Buat lo yang gak suka panjang lebar, lo boleh skip video ini. Tapi buat lo yang pengen belajar serius, pelan-pelan, sampai ngerti, lo wajib lihat konten ini sampai habis. Jadi, lo Halo, selamat datang kembali di The Rians di Coil 89. Seperti biasa nih gue mau ngebahas soal ikan koi lah ya, dan seputaran soal kolamnya. Tapi di konten kali ini gue mau ngebahas soal yang namanya populasi ikan koi di dalam kolam kita. Jadi berapa sih idealnya jumlah ikan koi di dalam kolam koi kita seperti ini? Jadi gini, kan banyak banget nih ya kalau kita lihat-lihat di tempat-tempat restoran, hotel, suka ada kolam sebagai variasi dan keindahan tempat hotel dan restoran tersebut. Tapi ikannya banyak banget, lucu. Kalau dikasih makan atau orangnya lewat, atau kita lagi lihat-lihat, ikannya ngumpul, rame sekali. Seru ya. Tapi sebenarnya yang seperti itu kalau lu penghobi koi niatnya ingin membesarkan ikan koi lu dengan sangat besar dan juga memiliki ikan koi maunya yang bagus-bagus aja, cara memelihara ikan koi dengan banyak seperti itu salah banget. Kenapa salah? Karena ikan koi yang kita rawat dengan banyak populasinya di kolam kita, saking kebanyakannya, seru kayaknya ngasih makannya, dia kayaknya rebutan. Sebenarnya nggak ideal, dalam arti begini, kekurangannya ikan koi banyak-banyak seperti itu satu, berarti lu nggak akan punya atau bisa memilih ikan koi yang bagus dalam satu kolam. Dalam arti kolam itu ikannya nggak terpilih, jadi campur aja gitu, dari yang patternnya jelek, biasa aja, yang bodinya kecil-kecil gitu doang, atau agak buncit, dropsy, lu piara semua, cuman seneng rame doang. Dan yang paling rugi adalah lu udah keluar pakan banyak, biayanya beli, lu kasih makanan juga banyak, rugi. Kenapa? Ikan itu hampir dipastikan bisa gede, ciptaan Tuhan nggak mungkin kita rem, tapi gedenya nggak akan maksimal. Kenapa? Karena overpopulation, populasinya terlalu kebanyakan, terlalu berlebih. Nah, lalu kekurangannya juga nih, memelihara ikan koi yang banyak banget alias kebanyakan di dalam kolam. Salah satu kerugiannya adalah, yaitu dia, makin banyak ikan, berarti makin banyak pakan yang lu kasih, makin banyak juga feses atau kotoran yang dikeluarkan oleh ikan koi kita, otomatis akan membebankan kerjanya filter kita. Ya dong, makin banyak kotoran dari ikan koi, makin banyak sisa pakannya, lumpur, bebannya filter kita kerjanya semakin berat. Yang otomatis kalau filter kita nih, kayak gue juga sih, nggak canggih-canggih banget. Canggih tapi nggak canggih banget. Bukan RDF, medianya bukan Crystal Bio, ya akan keteteran, akan berat kerjanya. Yang otomatis berarti air kolam lo akan menjadi kotor terus. Jadi intinya tuh kerugiannya dengan jumlah ikan koi yang kebanyakan dalam satu kolam adalah yaitu dia, filter akan berat kerjanya, otomatis air kolam akan menjadi kotor, yang otomatis lagi berarti artinya kualitas air kolam koi lo tidak akan sehat. Dan tadi itu pertumbuhannya ikan koi kita jadi nggak bagus, akan menghambat pertumbuhannya. Ingat ya, menghambat, bukan nggak bisa besar, bisa besar tapi nggak akan bisa besar seperti mimpi kita semua. Kita semua penghobi koi, ada yang mimpinya punya ikan koi besar, ya dong. Lokal juga bisa besar, walaupun besarnya nggak mungkin sebesar Jepang, tapi minimal bisa lo maksimalin besarnya dengan syarat populasinya harus bener. Nah, udah panjang lebar tuh gue muter-muter. Kok lu gak to the point sih, Yan? Oh enggak, karena kalau The Rians tuh gue ngebahasnya harus detail. Buat lu yang sukanya to the point langsung, ya sorry, kalau gue emang akan menjelaskannya secara detail. Itu lo background atau latar belakang gue menceritakan kenapa kita harus menjaga nih populasi atau jumlah ikan koi yang ideal dalam kolam kita. Itu dia tadi tuh seputarnya. Nah sekarang jumlahnya, Yan, gue mau nanya nih, jadi tepatnya berapa sih? Jujur aja ya, yang akan gue kasih ini
agak sedikit melenceng dari rumus-rumus baku dari buku-buku koi maupun ilmu pastinya dari master-master atau suhu-suhu koi di dunia maupun Indonesia. Kita pakai cara goblok aja deh. Soal kalau dari buku-buku itu hitungannya ribet. Panjang kali lebar kali kedalaman kolam kali berapa rata-rata atau berapa panjang ikan koi di dalam kolam lo. Ribet ya. Ntar ada rumus-rumusnya tetap gue kasih tahu. Rumusnya di sini. Tuh. Ini rumusnya gue kasih info ya sama lo. Kalau lo mau hitung pakai rumus yang bener ini, oh silakan. Bagus juga kok. Oke, sekarang kita mau hitung dengan cara gue. Nah, nih. Kalau gue sih gini ya. Luas kolam gue ini 4 kali 2 meter. Kedalamannya 1,75 meter. Ingat ya, itu luasnya kolam. Bukan luasnya chamber filter gue. Kalau chamber filter gue sih 4 kali 50. Kita nggak usah hitung deh. Saya sekarang mikirin kolamnya aja. Jadi luas kolam gua 4 meter kali 2 meter kali 1,75, ya kira-kira sekitar 12 ton air, volume airnya. Nah, untuk lo yang pengen bercita-cita sama seperti gue nih, gue pengen punya ikan koi di kolam gue yang bagus dan juga bisa tumbuh bulky atau gendut besar. Nah, kalau yang radikal, gue saranin untuk setiap 4 ton air di kolam lo, itu untuk satu ikan koi. Jadi andai kata kolam gue ini 12 ton air volumenya, berarti gue cuma bisa 12 ton dibagi 4. Berarti cuma bisa 3 ikan koi. Gue nggak pakai rumus itu. Kenapa? Gila ya, kolam segede gini buat gue cuma merah 3 sih kayaknya. Gue agak melenceng ya dari niat gue memelihara ikan koi. Kenapa? Gue mau memelihara ikan koi, mau membesarkan, tapi juga pengen mempercantik rumah gue. Kalau cuma 3 doang kayaknya nggak seru. Dan ikan koi juga kasihan ya, kekurangan teman. Jadi gue mau info lagi rumus yang kedua. Oke Dean, kalau itu terlalu radikal, lo pakai aja sistem yang ikan koinya, satu ikan koi memerlukan 2 ton air. Berarti kolam gue ini yang 12 ton air, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti harus ya cuma 6 ekor ikan koi yang gue pelihara di kolam gue ini. Gue nggak pakai juga. Kenapa? Karena gini, gue pakai rumus yang lebih wajar-wajar aja lah, nggak terlalu lebay. Dan gue juga sabar kok, soalnya mau gede ikan koinya. Gue nggak perlu, gue growing phase, gue pengennya dia growth phase gitu ya, cepet pertumbuhannya. Cuman ya nggak ada yang diuber-uber juga sih sebenarnya. Gue senang aja ngeliatin mereka pertumbuhannya begini. Oh dulu gue beli kecil nih, sekarang jadi gede. Gue menggunakan rumus yang ketiga ini, yaitu satu ikan koi gue percaya membutuhkan 1 ton air atau 1 ton area air untuk mereka tumbuh kembang. Berarti 12 ton kolam yang gue punya ini dibagi 1 ya 12. Berarti 12 ton ini sebenarnya gue harusnya merawat 12 ikan koi. Berapapun ukurannya, karena gue berpikir koi kan berkembang ya. Jadi mau gue taruh ikan kecil juga, ntar tuh bakal besar kalau dia panjang umur. Jadi harusnya gue 12 ikan maksimal. Tapi kalau lo ngeliat konten-konten gue sebelumnya, memang kolam gue ini agak bandel. Gue sempat 19 ikan koi. Kemarin gue beli 2, kemarin gue jual 4 ikan gue. Kenapa gue jual? Selain gue untuk mengurangi populasi, gue juga mulai memilih-milih ikan koi yang gue mau pelihara. Karena gue sudah mulai merasa nih, gue beli pakan impor cukup mahal, gue kasihnya banyak biar tujuannya cepet gede, cepet gemuk. Tapi kalau gue ada yang gue nggak suka atau kira-kira kurang bagus, kan rugi dong. Gue kasih makan terus mahal-mahal, lebih baik gue kurangin. Nah sekarang dari 19 itu isi kolam gue udah tinggal 15 ekor. Kan berarti masih over juga dong. Kan kata lu, kan kata gue tadi kolam gue 12 ton harusnya 12 ekor aja. Yes, gue masih over 3 ekor ikan koi lagi. Kenapa gak dikurangin? Akan gue kurangin. Tapi emang gue lagi nazar ya. Jadi kalau gue ada rezeki, gue mau beli ikan koi lagi, Kohaku atau Sanke yang impor. Nah ketika gue beli 1 itu, akan gue kurangi 3 ikan koi gue yang di kolam lama ini lagi. Gitu. Jadi sekarang bukan gue bandel, emang bandel, tapi intinya gue belum mau ngurangin populasi di kolam gue karena gue masih mau memenuhi nazar gue dulu. Gue harus beli 1 ikan impor, Sanke atau Kohaku,
akan gue kurangi 3 ikan lokal gue yang gue anggap patternnya kurang baik. Ya lambat laun intinya gue harus 12 ekor dalam kolam gue. Nah jadi gitu intinya. Jadi kalau lu mau memelihara ikan koi, gue saranin pikirin soal populasi. Emang awalnya pasti kita norak, bagus dikit beli, bagus dikit beli. Akhirnya lu akan berpikir, dengan nafsunya begitu, uang lu untuk membeli pakan akan terbuang sia-sia. Karena lu gedein semua ikan koi, lu kasih semuanya makanannya, padahal lu lupa. Karena overpopulasi, kebanyakan populasinya, pakan sebanyak apapun yang lu berikan akan menghambat pertumbuhannya ikan koi kita. Yang kedua, makin banyak ikan di kolam, jadinya filter makin berat kerjanya, kolam makin kotor, bisa membuat penyakit dan bisa membuat sakit pada ikan koi kita. Jadi itu pentingnya mengetahui populasi yang ideal untuk kolam kita masing-masing. Ini untuk penghobi koi pastinya ya. Jadi saran gue, yuk sekarang kita mulai ngitung berapa sih ikan koi di kolam kita. Gak usah mikir panjangnya deh. Lu hitung volume air di kolam lu bagi 1. Andai kata kolam lu 5 ton, berarti cuma 5 ikan koi harusnya lu pelihara. Mau bantal-bantal dikit boleh, kan gue pakai cara radikal ya, metal-metalan aja. Ya udah, tapi gunain deh, jangan lebih banyak. Misalnya 5, harusnya lu kasih 1 atau 2, ya nggak apa-apa lah. Tapi inget, resiko tanggung sendiri, akan terhambat pertumbuhannya. Jadi gue gitu aja sih. Terima kasih udah nontonin The Rians. Jangan lupa di subscribe kalau lu anggap konten ini bermanfaat dan channel ini juga berfaedah buat lu. Dan buat yang mau silaturahmi, mau kenalan, gue juga mau nyari nambah saudara, lu bisa follow Instagram gue di sini. Dan juga lu bisa follow Instagram store gue, karena gue punya clothing brand yang gue desain sendiri, kayak gini. Dan ini cuma dibuat 24 pieces setiap artikel atau desainnya. Promosi, yes dong, store gue masa nggak boleh promosi. Salam sehat ya semuanya, stay safe. Jangan anggap ini normal, ini sudah normal. Tetap jaga, jangan jadi kita nyusahin diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat di lingkungan kita gara-gara corona. Ingat, penyandang corona atau positif corona bukanlah aib. Jadi siapapun yang kena, cepat berobat, isolasi diri, bisa di rumah maupun di rumah sakit, dan gue doain cepat sembuh. Jangan sampai kecil hati ya, jangan malu, dari Tuhan kok penyakitnya. Salam Nisigoy, cheers baby. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.